Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya ya. Semoga kalian sehat selalu, sehat walafiat. Apabila ada yang sakit, semoga lekas sembuh. Kita jumpa lagi pada mata pelajaran matematika untuk kelas 10. Di pelajaran matematika semester ini sudah dijelaskan dari awal pembahasan kita apa saja. Yang salah satunya, yang pertama kita mempelajari nilai mutlak. Dan sebelumnya sudah kita pelajari tentang konsep nilai mutlak itu apa, sifat-sifat nilai mutlak itu apa, fungsi nilai mutlak itu apa, dan membuat grafik nilai mutlak itu seperti apa. Sudah kalian kerjakan latihan-latihannya. Nah, untuk sekarang pembahasannya apa? Sekarang kita akan membahas persamaan nilai mutlak. Persamaan nilai mutlak itu sama halnya kayak persamaan nilai persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel. Namun berbedanya itu fungsinya itu ada tanda mutlaknya. Di dalam fungsinya itu terdapat tanda mutlak begitu. Oke, dalam persamaan nilai mutlak apa saja sih yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pertama itu tentang bentuk umum persamaan nilai mutlak. Jadi kita harus tahu dulu yang seperti apa sih yang disebut persamaan nilai mutlak. Nah, itu jadi ada dalam bentuknya gitu. Kemudian penyelesaian persamaan nilai mutlak. Jika diberikan suatu soal, kalian akan tahu. Kalau kalian sudah paham bentuk, otomatis kalian tahu ini harus diselesaikan, ini yang termasuk persamaan nilai mutlak, dan begini cara penyelesaiannya. Kalian tahu cara penyelesaiannya. Gimana cara penyelesaiannya itu? Dengan menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Berarti dalam menentukan otomatis ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menemukan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Oke, yang pertama langsung kita ke bentuk umum persamaan nilai mutlak. Yang seperti apa bentuk dari persamaan nilai mutlak itu? Untuk fungsi fx dan gx dalam variabel x, bentuknya seperti apa? Yang pertama, nilai mutlak fungsi fx sama dengan c, dengan syarat c-nya itu lebih dari sama dengan 0. Kenapa harus lebih dari sama dengan 0? Karena kan di situ nilai mutlak, hasil dari nilai mutlak. Hasil dari nilai mutlak harus bernilai positif. Begitu. Yang kedua, nilai mutlak fx sama dengan nilai mutlak gx. Yang ketiga, nilai mutlak fx sama dengan fungsi gx. Sama dengan poin pertama, si gx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Kemudian penyelesaian persamaan nilai mutlak. Gimana sih menyelesaikan persamaan nilai mutlak? Persamaan nilai mutlak itu memuat nilai mutlak itu bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Jadi ada suatu persamaan nih, jika kita buktikan akan menjadi pernyataan bernilai benar. Contoh, penyelesaian persamaan nilai mutlak x tambah 6 sama dengan 8 adalah 2 atau min 14.
Kenapa ada atau min 14? Karena kan yang di dalam nilai mutlak itu belum tentu nilai si X-nya tersebut, si variabel penggantinya tersebut bernilai positif atau negatif. Nah, terus jika si 2 atau min 14 itu disubstitusikan kepada persamaan nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 8, akan diperoleh pernyataan X-nya ganti nih dengan 2. Jadinya nilai mutlak 2 tambah 6 sama dengan 8. Nah, berarti pernyataan tersebut bernilai benar dong, karena 2 tambah nilai mutlak 2 tambah 6 itu nilai mutlak 8. Nilai mutlak 8 sama dengan 8. Jadi bernilai benar. Begitupun dengan pernyataan nilai mutlak min 14 tambah 6 sama dengan 8. Min 14 tambah 6 itu nilai mutlak min 8. Nilai mutlak min 8 hasilnya 8. Maka pernyataan tersebut bernilai benar. Nah, jadi penyelesaian dari X nilai mutlak X tambah 6 sama dengan 8 itu 2 atau min 14. Cara menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlak tadi sudah diberitahukan. Berarti dengan cara menentukan akan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Pastinya sudah hafal ya definisi nilai mutlak itu bagaimana. Nah, menurut definisi nilai mutlak kan, nilai mutlak itu kan nilai mutlak AX tambah B itu AX tambah B jika AX tambah B lebih dari sama dengan 0, atau min kali AX tambah B jika AX tambah B kurang dari 0. Kita hubungkan dari definisi tersebut, nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Nah, udah berbentuk persamaan dong yang tadi, bentuk persamaan fx, nilai mutlak fx sama dengan C. Nah, nilai mutlak AX tambah B sama dengan C. Jadi si AX tambah B sama dengan C itu atau min AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan min C. Jadi persamaan nilai mutlak AX tambah B sama dengan C dapat diselesaikan dengan menyelesaikan persamaan AX tambah B sama dengan C atau AX tambah B sama dengan min C. Itu. Yang kedua, menentukannya itu dengan cara menggunakan grafik. Di dalam grafik sesuai 3 bentuk yang tadi telah dipaparkan. Yang bentuk pertama itu nilai mutlak fx sama dengan C dengan syarat C-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalian dibuat grafik Y1 dan Y2. Y1-nya yang mana? Y1-nya yang nilai mutlak fx dan Y2-nya hasilnya yaitu C digambarkan pada bidang kartesius. Begitupun dengan bentuk kedua dan ketiga, poin kedua dan ketiga, Y1 dan Y2-nya kalian gambarkan di suatu bidang kartesius. Otomatis akan ada perpotongan dari kedua grafik fungsi. Nah, jika hasil perpotongan dari kedua grafik fungsi tersebut, maka itu merupakan penyelesaian persamaan nilai mutlak. Begitu. Kemudian menentukan penyelesaian persamaan nilai mutlaknya itu dengan cara menggunakan cara mengkuadratkan kedua ruas ya, itu mengkuadratkan kedua ruas. Maaf, itu terlewat ruasnya, kedua ruas. Jadi kedua ruas itu yang kanan dan kiri ya. Kita bisa melakukan
mengkuadratkan kedua ruas jika kedua ruas tersebut bernilai positif. Jadi kedua-duanya bernilai positif. Tuh. Selanjutnya, ayo kita melakukan pemantapan nih. Nah, di sini ada gambar, ada 3 gambar. Kalian bisa download, bisa lihat gambar-gambar tersebut, kemudian kalian pelajari isi titik-titiknya. Di situ di gambar-gambar tersebut ada beberapa bentuk dan soal dan cara penyelesaiannya bagaimana. Nah, isi ya titik-titiknya. Nah, ini kita akan bahas di hari Selasa ya. Jadi kalian isi, kita akan bahas di hari Selasa itu gambar tersebut. Kita samakan. Oke. Terima kasih, penjelasan persamaan nilai mutlak sudah dipaparkan. Untuk penugasannya akan dikirim melalui Google Classroom. Oke, sekian pemaparan dari saya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya.